Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmu tajwid, yang pada kesempatan ini kita telah sampai kepada hukum bacaan mim sukun ataupun mim mati. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan mim tasydid dan nun tasydid. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan langsung masuk dalam materi pembelajaran hukum cara membaca mim sukun ataupun mim mati. Jadi untuk hukum mim sukun ataupun mim mati itu dibagi dalam 3 bagian. Ada 3 cara untuk membaca mim mati ataupun mim sukun ini. Untuk yang pertama, di situ ada hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kemarin kita telah belajar pada hukum bacaan nun mati juga ada ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan, kemudian syafawi itu bibir. Karena memang makharijul huruf untuk huruf mim itu kan di bibir atau syafatain. Cara untuk membunyikan ikhfa syafawi yaitu ketika ada huruf mim sukun ataupun mim mati bertemu dengan huruf ba, maka di situ dibaca dengan samar dan disertai dengan dengung. Artinya samar itu huruf mim sukun itu belum sampai kepada idgham atau tidak diidghamkan, tidak dimasukkan. Kita akan coba langsung kepada contoh ya. Di sini ada contoh ikhfa syafawi. Jadi untuk huruf ikhfa syafawi di situ ada 1 saja, yaitu huruf ba. Huruf ba. Huruf ba itu juga makharijul hurufnya adalah di bibir. Jadi ba syafatain ya. Di sini ada mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf ba, maka di situ dibaca dengan ikhfa syafawi, yaitu dibaca dengan menyamarkan ataupun dibaca dengan samar. Contohnya di sini adalah wa ma hum bi kharijina, wa ma hum bi kharijina. Jadi pada huruf mim sukun, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka di sini mim sukunnya di sini adalah dibaca dengan samar disertai dengan dengung, kemudian tidak sampai terkatup untuk bibir kita. Jadi ada rongga, ada furjahnya. Hum bi kharijina, bukan hum. Jadi belum sampai mengatup, tapi hum. Nah, jadi ada sedikit rongga di antara 2 bibir. Baina syafatain itu ada rongga sedikit disertai dengan dengung, belum sampai menyentuh ya. Wa ma hum bi kharijina. Ini untuk bacaan ikhfa syafawi. Contoh yang lain, kita masuk kepada beberapa contoh dalam bacaan di Al-Quran ya. Di sini ada mim sukun yang warnanya merah, kemudian bertemu dengan ba. Wa man ya'tasim billah. Ya. Kemudian tadi sudah ya, wa ma hum bi kharijina taqikum
ba'sakum. Jadi kumnya di sini samar, kemudian disertai dengan dengung, tetapi tidak sampai tertutup rapat, ada sedikit rongga ataupun furjah ya. Kum ba'sakum gitu ya. Wahum bada'ukum, misalnya gitu. Kemudian yang paling bawah anfusakum bittikhadikum, nah, gitu. Bukan kumbi. Jadi mim sukunnya, terkatupnya bibir kita itu tidak sampai rapat, tetapi ada sedikit furjah ataupun sedikit rongga. Ini untuk bacaan ikhfa syafawi ya, jadi disamarkan. Kemudian syafawi itu bibir gitu ya. Jadi ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini kita akan lebih mudah mengingatnya karena hurufnya hanya satu. Sama halnya sebelumnya kita belajar nun sukun ya. Jadi kalau nun sukun bertemu ba itu juga hanya satu huruf, tapi ketika itu yang bertemu adalah huruf nun, maka di sana bacaannya adalah iqlab. Iqlab itu kemarin kita sudah pelajari, ada dua wajah ya ketika iqlab. Jadi kalau iqlab itu kan nunnya berubah menjadi mim, kemudian baru masuk kepada ba, itu yang wajah pertama atau cara membaca yang pertama, idbaq asyafatain. Jadi nun yang berubah jadi mim tadi bisa menempel, jadi mim ba'di misalnya gitu, mim ba'di. Jadi mestinya tulisannya min ba'di, nunnya berubah jadi mim, jadi mim ba'di gitu ya. Jadi bisa ditempelkan. Kemudian wajah yang kedua, kalau yang kemarin yang iqlab kan nun berubah menjadi mim, kemudian juga dikasih furjah ataupun rongga sedikit, mim ba'di, mim ba'di. Jadi ada sedikit rongga. Itu dua-duanya dibolehkan menurut para ahli qiraah ya. Kalau yang ikhfa syafawi ini itu jadi mim sukun bertemu ba. Jadi di situ cara membacanya furjah khafifah, ada sedikit rongga, furjah khafifah baina syafatain. Jadi misalnya dalam surah Al-Fil itu misalnya tarmihim bihijarah gitu ya. Tarmihim bihijarah, bukan tarmihim. Nah, di sini belum sampai mengatup ya. Baik, kita akan lanjut kepada hukum bacaan mim sukun untuk yang kedua, yaitu namanya idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Jadi bisa dikatakan idgham mimi, bisa dikatakan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain itu artinya di situ hurufnya sejenis dari sisi makhorijul hurufnya dan sifatnya. Kemudian bisa juga dikatakan idgham syafawi ya. Jadi idgham sendiri artinya memasukkan, kemudian di situ ketika ada huruf mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf mim, maka nanti di situ dimasukkan disertai dengan dengung. Idgham mimi atau idgham mutamatsilain di sini juga hanya satu hurufnya, jadi mengingatnya lebih mudah. Ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba, mim mati bertemu ba. Kemudian untuk idgham mimi atau idgham mutamatsilain itu hurufnya juga hanya satu, yaitu mim sukun, mim mati bertemu huruf mim. Jadi kita mengingatnya lebih mudah. Di sini ada contoh misalnya ya, mim sukun bertemu dengan mim. Anfusihim min, gitu ya. Jadi di sini mimnya ini dimasukkan kepada mim berikutnya dan disertai dengan berdengung.
Jadi kalau di sini memang diidghamkan, dimasukkan. Contoh yang lebih banyak ya di sini ada mim sukun, kemudian ada mim harakat fathah di situ yang berwarna merah di sini. Mislahum ma'ahum gitu ya. Jadi hum ma'ahum. Jadi mimnya sukun masuk pada mim berikutnya disertai dengan berdengung. Ajrahum marratain gitu ya. Ajrahum marratain gitu ya. Kemudian berikutnya fi qulubihim marad gitu ya. Dan yang paling bawah wa in kuntum marda. Jadi di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat fathah di situ ya. Nah, maka mim sukunnya ini dimasukkan kepada mim. Memasukkannya itu adalah idgham, kemudian disertai dengan dengung. Baik, jadi idgham mutamatsilain atau idgham mimi di sini hurufnya hanya satu ya. Kemudian ikhfa syafawi juga satu. Nah, kita masuk kepada yang bagian ketiga atau hukum bacaan mim sukun yang ketiga adalah idhar syafawi. Idhar sendiri itu artinya jelas, terang, tanpa adanya dengung. Syafawi itu bibir, karena memang mim sukun itu adalah makharijul hurufnya di bibir. Jadi artinya itu apabila ada huruf mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf selain huruf mim dan ba, maka dibaca jelas atau tanpa berdengung dan bibir tertutup. Nah, di sini. Jadi bibir tertutup. Kalau untuk nun sukun atau nun sakinah kan bibir kan tidak terkatup. Nah, kalau di sini untuk mim ketika di situ dibaca dengan jelas maka harus tertutup. Karena memang makharijul hurufnya mim itu adalah di bibir. Masuk contoh. Ini hurufnya ya, hurufnya yang selain dengan huruf mim dan ba. Jadi kita mengingatnya kata kuncinya kita ingat dulu yang ikhfa syafawi, yaitu mim mati bertemu ba. Kemudian idgham mimi, mim mati bertemu mim. Dua itu sudah kita ingat, maka di sini tinggal kita mereview. Ini mim sukun bertemu huruf mim atau ba atau bukan ya. Ketika di situ bukan mim dan bukan ba, maka disitulah kita akan baca idhar syafawi ataupun dibaca dengan jelas dengan bibir terkatup ya. Di sini contohnya fi amwalihim haqqun gitu ya. Amwa, nah di sini mim sukun bertemu wawu, amwa gitu ya. Jadi bukan amwa, bukan gitu ya. Amwa. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu hak, amwalihim haqqun kan gitu ya. Jadi bukan berdengung ya, bukan amwalihim haqqun, bukan begitu, tapi harus diidharkan, dibaca dengan jelas, amwalihim haqqun gitu ya. Am ja'alu gitu ya. Jadi tidak ada dengung di sini. Mim sukun bertemu dengan huruf jim. Kemudian mim sukun bertemu dengan sa gitu ya. Ka'amsali gitu. Ka'amsali. Nah, tidak boleh enggak boleh ya. Ka'amsali am. Jadi amsali. Nah, tidak ada dengung. La'allakum tattaqun. Nah, dalam Al-Qur'an banyak sekali ya la'allakum
tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum ta'qilun. Banyak sekali. Di sini kita harus tahu ini berdengung ataukah tidak, dimasukkan ataukah tidak. Kita sekarang sudah sangat jelas sekali karena mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kita ingat tadi mimnya di sini berdengungnya hanya ketika bertemu dua huruf. Mim sukun bertemu ba dan mim sukun bertemu mim. Selain itu berarti dibaca jelas. Di sini la'allakum tattaqun, mim sukun bertemu ta. Jelas di situ dibaca izhar syafawi. Jadi dibaca dengan jelas. Baik. Jadi ini tadi ya untuk hukum bacaan mim sukun itu ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, hurufnya adalah ba, mim mati bertemu ba, maka di situ membaca dengan samar dengung ya. Kemudian yang kedua adalah idgham mimi atau mutamatsilain. Mim sukun bertemu dengan mim, di situ dibaca dengan dimasukkan kemudian disertai dengan dengung, bibir terkatup. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi, di situ dibaca dengan jelas. Kapan itu? Ketika ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Artinya ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ini ya. Jadi dari hamzah sampai ya di sini ya. Di situ maka harus dibaca dengan izhar syafawi atau jelas. Baik, ini untuk yang hukum bacaan mim sukun. Kemudian masuk kepada hukum bacaan mim tasydid dan nun tasydid. Nah, di sini sama ya, ketika ada mim tasydid dan juga nun tasydid. Tasydid itu kalau dalam bentuknya itu mungkin ketika kayak huruf Latin angka 3 itu menghadap ke atas, jadi seperti ini ya. Bagi pemirsa yang mungkin belum tahu tasydid kayak apa, kalau kayak angka Arab itu kayak angka 4 menghadap ke atas ya, tasydid itu kayak seperti itu ya. Jadi tasydid ketika ada mim kemudian di atasnya ada tasydid, nun ada tasydidnya atau syiddahnya, maka di situ mim tadi ataupun nun tadi dibaca dengan berdengung. Kurang lebihnya adalah 2 harokat atau 1 alif, atau kurang lebih dalam hitungan detik mungkin kurang lebih 2 detik. Jadi misalnya sini contoh wa mimma razaqnahum gitu ya. Wa mimma razaqnahum gitu ya. Jadi mimnya ada tasydid, di sini berdengung sekitar 2 harokat atau 1 alif atau kurang lebih 2 detik. Wa mimma gitu ya. Wa mimma berdengung tidak cukup dengan wa mimma gitu, enggak cukup ya. Wa mimma salah ya. Ketika ada tasydid maka harus berdengung. Wa mimma. Kemudian di sini contoh untuk nun tasydid, bi anna rabbak, bi anna rabbak gitu. Ya, jadi itu ya untuk bacaan mim tasydid dan nun tasydid itu sama. Jadi sama-sama berdengung selama kurang lebih 2 detik atau 2 harokat atau 1 alif. Jadi ini hukum bacaan mim sukun ataupun mim tasydid, nun tasydid ini sangat-sangat penting sekali karena banyak sekali dalam Al-Quran kita temukan. Ketika kita tidak tahu bacaan-bacaan seperti ini, cara bacanya seperti apa, maka nanti membacanya menjadi keliru atau tidak pas dan bisa salah gitu ya. Sehingga kita harus tahu. Kayak contoh misalnya ada huruf yang
bertasdid dan tidak, kemudian kita bacanya tanpa tasdid gitu ya, maka nanti terjemahannya menjadi keliru ataupun menjadi salah. Kayak misalnya iyyaka na'budu kan, iyyaka sama iyyaka gitu ya, tanpa tasdid. Yang satu pakai tasdid iyyaka, yang satu iyyaka tanpa tasdid. Nanti artinya menjadi jauh sekali. Yang pakai tasdid iyyaka na'budu, hanya kepadamulah ya Allah, jadi kepadamu, kepada Allah gitu ya, kami menyembah. Tapi yang tanpa tasdid iyyaka dan seterusnya tadi, itu nanti terjemahnya menjadi melenceng, sangat jauh, hanya kepadamu sinar matahari kami menyembah. Maka di sini harus hati-hati. Penting sekali kita mempelajari ilmu-ilmu ataupun hukum-hukum bacaan seperti ini. Baik para sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, jadi kali ini kita cukup pada pembahasan hukum mim sukun, kemudian mim tasdid dan nun tasdid. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.